Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan rizkinya, amin. Yang jomblo mudah-mudahan cepat segera menikah, amin ya robbal. Buset, giliran doa jodoh paling kenceng ini. Belum nikah semua apa ini? Sama. Jangankan yang belum menikah, yang udah nikah juga pengen lagi, betul? Betul Gus? Tuh, betul katanya Mi. Aduh. Ya, dan GNS ya. Saya ingatkan, abaikan, gak usah ditonton. Saya komandokan bagi sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat GNS, channel-channel atau orang-orang yang suka nyinyir, atau orang-orang yang suka ngecaprak, ya, biarkan, abaikan, gak usah ditonton. Miskin mereka nanti. Setuju? Setuju. Alhamdulillah ya, luar biasa antusiasnya jamaah di sini. Meskipun kita tidak diliput oleh Indosiar, meskipun kita tidak diliput oleh RCTI, meskipun kita tidak diliput oleh Metro TV. Emang Metro TV mah nggak pernah nyiarin pengajian ya. Tapi jangan salah, di tempat kita ini, kumpulnya kita ini diliput oleh beberapa malaikat, yaitu malaikat sayahin. Ngapain mereka kumpul di sini? Yang artinya setelah kita bisa panen, kita nanam, terus panen, terus kita diolah menjadi beras, terus dimasak jadi nasi, dimakan kenyang perut, terus keluar jadi, itulah mereka yang nyinyir. Saya akan menyebutkan, mohon maaf, slow, rarewel, losjol pokoknya. Nah, seneng karepmu, ora karepmu, cangkemku yo kaya ngene iki. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin saya tidak akan panjang lebar dikarenakan kendala bahasa, Bu. Kemarin juga saya itu ceramah cuman 3 menit, di sini 2 menit lagi. Gak apa-apa Bu, 2 menit lagi. Karena saya itu kurang bisa pakai bahasa Indonesia. Saya itu biasanya pakai Sunda full, pakai bahasa Sunda full. Jadi para jamaah di sini, kalau mau mendengarkan saya lebih lama, kita pakai bahasa Sunda aja ya. Siap nggak? Akan tetapi kita translate dulu, ngakurin bahasa dulu. Nanti saya bilang bahasa Sunda, terjemahkan oleh ibu-ibu menggunakan bahasa Jawa. Siap? Saya bilang gini misalkan ya, saha eta, jone opo saha eta, sopo iku, aing hayang modal, hah? Sopo iku neng buri orok ngising jere, kamar mandi neng buri Bu, pengen masa bilang berangkat kamar mandi di belakang. Lanjut, 3 menit lagi. Jadi pasti direncanakan, pasti disetting. Hidup tanpa rencana, maka hidupnya bagaikan kematian. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini harus diatur, direncanakan. Mau beli motor gak punya duit, kita harus berencana kerja keras, betul nggak? Setelah kita kerja keras, kita harus nabung, betul nggak? Setelah kita nabung, kita bisa membeli, itu pasti kan? Kalau kita bisa membeli, misalkan tidak bisa cash, kredit bisa nggak? Bisa. Itu diatur nggak? Kata bapak-bapak, kata ibu-ibu, ngapain anak dimasukin pondok pesantren jadul, surem masa depan. Santri mah pasti nggak punya masa depan. Mendingan kerja lu sana ke Jakarta, kerja ke mall, kerja ke Bandung. Ngapain jadi santri? Nggak bakal punya gaji.
Memang saya akui untuk urusan itu memang iya. Tapi jangan salah, santri itu Bu gajinya ngedadak. Nih bentar lagi saya gajian nih. Wih, wis ngerti toh Bu? Di proyek santri lah Bu, ikulah. Ditambah santri mah gajinya nggak pernah dihutang. Kalau kerja di pabrik kan dihutang ya. Sebulan kerja baru digaji. Santri mah nggak pernah dihutang. Tahu nih saya dihutang nggak nih Gus? Mending berantem saya dihutang mah. Bohong, ini mah bukan membandingkan tapi hanya mengangkat keimanan Bu. Betul-betul yang ngerizkiin kan siapa? Gusti Allah. Kenapa kita takut? Bu, saya nggak sekolah, cuman mondok aja, alhamdulillah hidup seperti itu. Betul? Iya, jadi tolak ukur harta masa depan itu jangan cuman harta. Ayo anak kita didik, masukin ke pondok pesantren Bu, nyelamatin ibu dan bapak nanti di akhirat. Betul? Bahkan di sini tahfidz ya Gus ya. Orang yang tahfidz Bu itu bisa menyelamatkan orang tuanya. Kita punya anak kita tahfidz Al-Quran, meskipun kita diponis masuk neraka, anak kita bisa nolongin kita, bisa bawa kita masuk ke surga. Alhamdulillah, bawa anaknya ke sini Bu, pondokin di sini. Insya Allah. Nah. وجب الشكر علينا مدى لله طلع البدر علينا بثنية الغدا وجب الشكر علينا مدى لله طلع البدر علينا بثنية الغدا وجب الشكر علينا بدعا لله Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita dengarkan bersama Mau'idhah Hasanah. Dalam hari ini akan disampaikan oleh beliau wali YouTube. Ini kalau ada orang yang nyinyir-nyinyir di YouTube, tahu nyinyir Bu? Tahu nyinyir? Apa? Sinonimnya nyinyir apa coba? Hasut, terus apa? Dengki, apa? Dengki, apa? Usil ya wes, usil. Wes pokoknya golongannya ngoten-ngoten itu dibantai kali wali YouTube. Ki mercon. Mari kita dengarkan bersama. Jangan ada yang gembira Bu, jangan berisik nggih. Ibu-ibu diam nggih. Belum berisik. Pada beliau ada ilallah Ustaz Zaki atau Ki Mercon. Kalian tafadhal fa'alaihi masykurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka dibelah pakai kampak. Jawab salamnya kurang kompak. Buah anggur, buah korma, ada yang bawa nggak? Nanya, cuma nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu yang ngejawab? Manusia bukan itu? Takutnya bukan manusia. Butuh diruqyah ini. 3 golongan manusia yang masih pelit di dalam kategori Islam. Yang pertama, di mana bila dia mendengar azan diam saja. Padahal kata Rasul, iza sami'tumul muazin faqulu mislama yaqul. Apabila kalian mendengar azan, Allahu Akbar, ikutin apa kata muazin.
Sampai mana kita mengikuti yang azan illa hayya ala tani, sampai hayya ala sholah, hayya alal falah. Kalau muadzin bilang hayya ala sholah, hayya alal falah, fayuhauqilu la haula wala quwata illa billah. Jangan diem aja ini mah ketika mendengar azan, ya Allah, baru juga sholat johor katanya. Udah azan lagi aja. Baru sholat johor aja nih, ini mah warga Malang sholat johornya jam 3. Ketika masuk sholat asar kan azan lagi ya. Yang kedua, golongan manusia yang masih pelit di dalam kategori Islam, apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad dia diam saja. Harusnya kita sambung dengan lafaz sholawat sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, golongan manusia yang masih pelit di dalam kategori Islam, yaitu di mana sesama umat Islam mengucapkan salam tapi dia diam saja. Lebih-lebih Rasul bilang, iza salamal muslim alal muslim faradda alaih salat alaihil malaikatu sab'ina marah. Apabila kita menjawab salamnya orang mukmin, maka kita bakal dimintai oleh 70 malaikat. Dimintai apa? Dimintai penghampusan dosa. Untung tidak kita tadi yang menjawab penceramah yang ganteng ini. Ada enggak tadi yang enggak menjawab salam? Menjawab salam semua ya. Alhamdulillah. Disebut pelit di dalam kategori Islam lantaran tinggal mangapin mulut doang sampai enggak mampu. Apalagi bantuin panitia ngamplopin yang main hadroh. Jangan salah, main hadroh bu susah bu, saya pernah belajar abis hadroh 3 nggak bisa-bisa. Aduh luar biasa, ini tepakannya luar biasa. Kita doakan nih yang main hadroh mudah-mudahan menjadi ulama, amin. Dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Lanjut terus 2 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Allahul kafi wa qasatul kafi likullin kafi kafanihal kafi wa ni'mal kafi walillahil hamdu rabbi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al hadis. Wa qala Imam Syafi'i, safir tajida iwada amman tufarriquhu dan sabba innal lazi zal aisi bin nasabi. Yang saya hormati dai ilallah, dai ilal Islam, pimpinan, pendiri, pengasuh pondok pesantren Thariqul Jannah Abah Yai, berikut putranya Gus Idris Al-Marbawi yang alhamdulillah yang telah menjadi guru saya. Kita doakan beliau dan Abah Yai berikut keluarga, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, ditambah-tambah santrinya, amin ya robbal. Kalau ngedoain kiai yang keras, amin ya robbal. Wis pada mangan urung iki, lemah temen iki. Yang saya hormati para kiai, para ustadz setempat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu lantaran kita belum kenalan dulu. Mudah-mudahan para alim ulama, para kiai setempat bisa menjadikan atau meneruskan lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, kakek-kakek, nenek-nenek, yang alhamdulillah ini bu luar biasa jamaahnya banyak sekali bu. Saya sebelumnya hanya bisa melihat pengajian ini melalui YouTube.
Saya kira sepi, tapi alhamdulillah ini jumlahnya ribuan, bahkan luar biasa 3 kilo ke belakang sana. Bahkan nenek-nenek juga ada tuh yang di pohon kelapa itu, luar biasa. Di sini banyak yang aneh, Gus. Jamaahnya Gus Idris ini bukan bangsa manusia aja ini, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan rizkinya, amin. Yang jomblo mudah-mudahan cepat segera menikah, amin ya robbal. Buset, giliran doa jodoh paling kenceng ini. Belum nikah semua apa ini? Sama. Jangankan yang belum menikah, yang udah nikah juga pengen lagi, betul? Betul, Gus? Tuh, betul katanya Mi. Aduh. Alhamdulillah yang luar biasa antusiasnya jamaah di sini. Meskipun kita tidak diliput oleh Indosiar, meskipun kita tidak diliput oleh RCTI, meskipun kita tidak diliput oleh Metro TV. Emang Metro TV mah nggak pernah nyiarin pengajian ya. Tapi jangan salah, di tempat kita ini, kumpulnya kita ini diliput oleh beberapa malaikat, yaitu malaikat saya yakin. Ngapain mereka kumpul di sini? Kita di sini, Bu. Percaya tidak di sini ada malaikat? Percaya tidak di sini ada malaikat? Malaikat itu ada, Bu. Cuman kita manusia nggak bisa ngelihat malaikat. Kalau yang mau pengen ngelihat malaikat siapa? Nanti saya kasih tahu malaikat Ijroil. Buat nyekek ibu yang nggak pernah sholat. Ada di sini yang masih nggak pernah sholat, ada? Nggak tahu. Wah, kesindir kayaknya ya. Awas ibu, kalau males sholat paling duluan dicekeknya sama malaikat. Di tempat ini kita dihadiri oleh para malaikat. Ngapain malaikat di sini? Ikut pengajian, Bu. Sampai kita selesai malaikat ada di sini. Pokoknya patokannya di mana ada yang pengajian, di situ ada malaikat. Ketika pengajian bubar, Bu, itu malaikat pada pulang. Kemana? Ke langit. Kan gitu, malaikat mah tempatnya di langit. Laporan sama Allah, ditanya sama Allah, hei malaikat, dari mana kamu? Dijawab oleh Allah, dari pondok pesantren Thoriqul Jannah. Habis ngapain dari pondok pesantren Thoriqul Jannah? Dari pondok pesantren Thoriqul Jannah itu katanya di Ponpes Thoriqul Jannah ada pengajian. Siapa penceramahnya? Timurcon. Wah, mantap ini. Ngebrusut, ngebudak-dak katanya. Orang mana yang hadirnya? Oh, dikasih tahu desa ini, desa itu. Bahkan tadi sore saya ketemu sama orang Palembang, Bu, di sebelah. Pak, dari mana? Dari Palembang. Wow, jauh. Naik apa ke sini? Katanya naik daun pisang. Buset. Kok naik daun pisang? Emang aneh-aneh di sini mah makhluknya. Katanya naik pesawat. Oh, naik pesawat. Sejak kapan, Pak? Tadi pagi. Luar biasa. Coba yang dari Palembang tadi mana sih tangannya? Ada ya? Apa udah pulang? Belum ada ya? Takut bohong doang, ketipeng saya dong. Nggak mungkin bohong. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang jauh-jauh dari Palembang diampuni dosanya. Pulang dari sini banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Siapa aja yang hadir? Banyak. Dari Surabaya, kata malaikat, laporan ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari mana lagi? Malang. Yang dari Banten juga penceramahnya hadir. Tidak ketinggalan, guys. Yoi. Sekarang kan zamannya zaman guys. Dikit-dikit hai guys. Nenek-nenek udah tua, bukannya banyakin sholawat, zikir, ke pengajian selfie doang terus update hai guys. Lagi pengajian dong guys. Aduh, nggak apa-apa. Yang penting niatnya baik. Amin. Terus kata malaikat, yang hadir di pondok pesantren Thoriqul Jannah banyak. Lalu apa kata Allah? Kata Allah, ya sudah malaikat, saksikan oleh engkau semua orang yang hadir di tempat ini, saya ampuni dosanya. Alhamdulillah.
Tapi kita mah ya bubar ngaji biasanya durhaka lagi, betul. Maksiat lagi, lagi. Yang itu mah belum diampuni, Bu. Malaikat protes. Ya Allah, sabar, jangan dulu diampuni. Kenapa malaikat? Takutnya nih yang hadir niatnya nggak tulus pengen mencari ilmu. Bisa aja, ya Allah, mereka niatnya cari jodoh. Ada kan lagunya ya wali ya, cari jodoh niatnya katanya. Takutnya juga niatnya lain, bukan niat mencari ilmu, tapi apa? Ya iseng-iseng buat bikin-bikin vlog. Ya pokoknya niatnya lain. Ini mic kenapa sih ini? Krepet-krepet aja. Aduh, kayaknya takut sama Kim Mercon ini. Biasanya saya sejam ceramah nelen mic. Terus apa kata Allah? Hai malaikat, apapun niat mereka, apapun tujuannya datang ke tempat ini, yang penting kita kumpul dengan guru-guru, yang penting kita kumpul dengan kiai, maka semuanya akan saya ampuni dosanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ya udahlah, yang namanya ngaji di sini nggak usah ngarepin apa-apa, udah bisa diampuni dosa aja, udah syukur alhamdulillah. Adapun buahnya pengen tujuan tercapai itu nomor 10. Apa dua-duanya, Gus? Dua-duanya lah. Aduh. Ini lab nggak, Gus? Oh, lab. Kita sapa dulu boleh, Gus? Boleh ya? Cek. Mohon maaf. Ya, buat yang nonton melalui live streaming, mudah-mudahan meskipun kalian hanya bisa nonton lewat YouTube, live streaming di channelnya Gus Idris, mudah-mudahan kalian juga bisa sampai ke sini. Amin ya robbal alamin. Yang dekat-dekat di sini ayo dong semangat. Saya aja yang dari jauh pengen ke sini, masa yang dekat enggak tuh, kata Gus juga benar tadi. Bahkan kata Gus katanya ceramahnya yang tegas. Jangankan tegas, Gus, saya lemparin pakai gelas siap di sini. Bila perlu saya lempar pakai kursi siap ini. Karena apa saya kayak ayam melempem kemarin itu? Dikarenakan cuacanya, Bu. Di sini cuacanya dingin. Saya itu kedinginan, boro-boro mau bisa ngomong, itu juga udah syukur saya bisa ngomong. Badan lutut goyang-goyang begini. Nggak taunya emang grogi. Ya di kiri kiai besar, di kanan kiai besar. Saya apa atuh? Bukan apa-apa saya, makanya saya kalah simak, grogi seperti itu. Ya, meskipun demikian, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti itu bisa diterima oleh para jamaah. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan kedua tangan menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, diberkahkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita nanti mudah proses memasuki surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin saya tidak akan panjang lebar dikarenakan kendala bahasa, Bu. Kemarin juga saya itu ceramah cuman 3 menit, di sini 2 menit lagi. Gak apa-apa, Bu, 2 menit lagi. Karena saya itu kurang bisa pakai bahasa Indonesia. Saya itu biasanya pakai Sunda full, pakai bahasa Sunda full. Jadi para jamaah di sini kalau mau mendengarkan saya lebih lama, kita pakai bahasa Sunda aja ya. Siap nggak? Akan tetapi kita translate dulu, ngakurin bahasa dulu. Nanti saya bilang bahasa Sunda, terjemahkan oleh ibu-ibu menggunakan bahasa Jawa. Siap? Saya bilang gini misalkan ya, saha eta, jone opo saha eta, sopo iku, aing hayang modal, hah? Sopo iku neng buri orok ngising jere, kamar mandi neng buri, Bu. Pengen masa bilang berangkat kamar mandi di belakang.
Lanjut, 3 menit lagi. Bahasa campuran aja Bu ya. Kita bahasa Kamerun, bahasa Nigeria. Tahu Kamerun Nigeria Bu? Itu dari Surabaya belok kiri ada warteg, nah di situ Nigeria. Di pinggir betul Bu. Ibu-ibu sehat ya, semuanya di sini sehat. Bapak-bapak juga sehat. Yang di YouTube nonton sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan malam ini saya tidak akan panjang-panjang karena nanti akan diadakan ruqyah seperti itu. Saya akan membahas kunci sukses di dunia dan di akhirat. Seperti yang tertuang di dalam kitab Jurumiyah, fa ammadamatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jama' taksiri wa jama' mu'annas salimi wal fi'lul mudhari'i allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa amadomatu fatakunu alamatan lirrafi. Syarat agar kita bisa derajatnya seperti i'rab rofa, yaitu di atas. Rezeki kita di atas, akhirat kita di atas, karir kita di atas, ilmu kita di atas. Fatakunu alamatan lirrafi, maka kita harus melakukan 4 perkara. Amma harfu syartin, itu P jawab ama. Kita langsungin aja ya ngebahasnya ya. Jadi kunci sukses Bu, biar ibu-ibu sukses di dunia, bapak-bapak sukses di dunia, maka syaratnya tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama ismil mufradi, dimustaq dari kata ismun. Yang kedua mufrad. Ismun artinya adalah nama, mufrad adalah tunggal. Jadi kita kalau mau sukses di dunia ataupun di akhirat harus ingat terhadap nama yang tunggal. Siapa nama yang tunggal? Siapa nama yang tunggal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau sukses Bu, harus ingat Allah. Giliran ada azan, cepet-cepet kita sholat berangkat berjamaah. Di bulan puasa kita cepet-cepet beribadah, banyakin pahala berpuasa. Ayo terus kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah Bu, itu semata-mata untuk ibadah terhadap Allah. Lamnya kata santri di situ, lapat lamnya lam lil akibat. Ada lamnya di situ yang menerjemahkan lam seruroh. Sehari-hari mas hadrohnya, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, pekerjaan sehari-harinya ibadah terus, selawat, zikir, puasa, baca Quran, itu yang terbaik. Betul? Ada di sini yang enggak sholat aja sehari demam, ada. Yang enggak baca Quran aja semenit sakit demam, ada enggak? Kira-kira enggak tahu. Enggak selawatan aja semenit sakit badan, ada enggak? Enggak ada kan? Nah itu dia, sehari-harinya kita ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu yang terbaik. Tapi potongan perut model warga Malang, warga sini, sehari aja perut nggak diisi nasi, lapar nggak? Lapar. Kata Allah, kalau lu lapar ya udah tuh, saya ciptakan sawah, saya ciptakan pasar, saya ciptakan pabrik, silahkan kerja, silahkan bertani ke sawah, silahkan ke kebun. Kalian garap sawah dengan menanam padi, diurus, ntar Allah yang menghasilkan. Tapi kata Allah jangan lupa, ketika sudah hasil itu digunakan untuk ibadah terhadap Gusti Allah. Kita boleh kerja di pabrik, ketika udah gajian itu hanya fasilitas uang kita untuk beribadah kepada Allah. Silakan kalian mau dagang di pasar, jualan silakan. Itu kebutuhan, cuman hasilnya untuk kita ibadah terhadap Gusti Allah. Saya aja nge-YouTube, Pak Ustadz kok nge-YouTube? Sebodoh, YouTube haram, banyak mudaratnya. Kata siapa? Hayu debat. Kata lawan saya, ayo keluarin dalilnya. YouTube haramun li'annahu layan pa'u bal yaduru. Ada huruf atop di situ.
huruf atau bal, kata Johar maknunnya terjadi kosor, wa adawatul kosri illa innama atpun wa taqdimun kama taqaddama. Jawab saya simpel, buat cakar lu diam. Katanya YouTube itu haram, banyak madaratnya, nggak ada manfaatnya. Cemen kayak gitu, nggak anggus ngaji cek Sunda nama, nggak beres. YouTube, TikTok, Facebook itu gimana kita? Kalau kita isi dengan dakwah, kita lawan hiburan dengan dakwah, kita isi semuanya, maka kalah mereka yang hiburan-hiburan. Tapi jangan dihabisin juga sih hiburannya, karena saya kesel, Bu. Cek. Udah habis 3 ini mic saya ya, buset. Emang boros ki mercon, Bu? Kalau nggak ngabisin kue, kopi. Kalau nggak ngabisin kopi, rokok. Ini mic di sini ya. Tergantung hodamnya di sini ini. Luar biasa. Jadi begitu, Bu, kita boleh bekerja, ibu-ibu boleh ke sawah, silahkan. Kayaknya harus didoain Abah Yai dulu ini kayaknya ini. Aduh. Jadi silahkan ibu kerja, silahkan nggak apa-apa. Cuma nanti waktunya malam minggu di sini pengajian dulu. Bapak-bapak sore ke sawah berhenti dulu, Pak. Ngaji dulu malam minggu ke sini. Pulang ngaji mah nih, Pak, mau ke sawah lagi bodo amat. Nggak ada yang ngelarang, mau Bapak. Ya artinya begitulah, waktunya kita ibadah terhadap Allah, kita berhentilah bekerja, istirahat dulu, ibadah dulu terhadap Gusti Allah. Nah itu kunci yang pertama supaya kita sukses, top markotop, mantul kata bahasa gaulnya, kita harus ingat terhadap Gusti Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Yang kedua, jama' taksir, jamaah dimustaq daripada kata jam'un. Yang kedua taksir, yaitu banyakan. Jadi jam'un itu kumpul, taksir itu banyakan. Kalau kita mau sukses di dunia ataupun di akhirat, harus kumpul secara rame. Meskipun saat ini sedang ada pandemi, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker. Kalau penceramah bebas, penceramah mah. Ya saya gimana mau ngomongnya, Bu? Nek mulut ditutupi karo masker. Masa mau ngomong pakai yang di belakang? Nggak mungkin kan? Nah, jadi syarat sukses di dunia dan di akhirat kita harus kumpul banyakan, Bu. Artinya mengaji, datang ke majelis taklim. Anak kita dididik, Bu, biar punya ilmu, biar punya adab, biar punya akhlak. Lemparin ke pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, anak-anaknya pada mondok apa pada sekolah? Bu Sarwiti, ibu anaknya di pesantrenin apa dimasukin ke sekolah? Sekolah ya, kalau bisa, Bu. Emang saya nggak ngelarang sekolah, Bu, saya bisa ngitung dari mana? Dari sekolah. Sekolah jalan, pengajian juga jalan. Jadi seimbang, banyak kan pondok yang ada sekolahnya gitu. Mudah-mudahan di sini juga ada nanti Pak Ud ya di sebelah. Atau sekolah gitu ya, umum gitu. Jadi biar seimbang. Kata bapak-bapak, kata ibu-ibu, ngapain anak dimasukin pondok pesantren? Jadul, suram masa depan. Santri mah pasti nggak punya masa depan. Mendingan kerja lu sana ke Jakarta, kerja ke mall, kerja ke Bandung. Ngapain jadi santri? Nggak bakal punya gaji. Memang saya akui untuk urusan itu memang iya. Tapi jangan salah, santri itu, Bu, gajinya ngedadak. Nih bentar lagi saya gajian nih. Wis ngerti toh, Bu? Di proyek santri lah, Bu, ikulah. Ditambah santri mah gajinya nggak pernah dihutang. Kalau kerja di pabrik kan dihutang ya. Sebulan kerja baru digaji. Santri mah nggak pernah dihutang. Tahu nih saya dihutang nggak nih, Gus? Mending berantem saya dihutang mah. Bohong. Ini mah bukan membandingkan, tapi hanya mengangkat keimanan, Bu. Betul-betul. Yang ngerizkiin kan siapa? Gusti Allah. Kenapa kita takut? Bu, saya nggak sekolah, cuman mondok aja, alhamdulillah hidup seperti itu. Betul? Iya. Jadi tolak ukur harta masa depan itu jangan cuman harta. Ayo, anak kita didik, masukin ke pondok pesantren, Bu, nyelamatin ibu dan bapak nanti di akhirat. Betul? Bahkan di sini tahfidz ya, Gus ya. Orang yang tahfidz, Bu, itu bisa menyelamatkan orang tuanya. Kita punya anak kita tahfidz Al-Quran, meskipun kita diponis masuk neraka,
anak kita bisa nolongin kita, bisa bawa kita masuk ke surga. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah bawa anaknya ke sini Bu, pondokin di sini. Insya Allah. Nah, itu biar kita sukses harus banyak kumpul rame-rame, jamaah taksir, pengajian, mondok, tabligh akbar, hayu masuk ikuti seperti itu. Yang ketiga, kunci kita supaya sukses adalah seperti yang tertuang di Jurumiyah adalah jama' mu'anas salimi. Ada tiga kata di situ. Yang pertama jam'un, kumpul, mu'anas perempuan, salimi yang selamat. Jadi adik-adik ini nih nggak bakal sukses kalau belum kumpul sama perempuan yang selamat. Artinya harus nikah dulu. Bohong pemuda bisa sukses, betul? Cuman saya doang kayaknya di sini ya. Gua kan kredibel gitu ya. Jadi harus menikah dulu seperti itu. Pak Ustadz, iya, saya bukannya nggak pengen sama yang namanya nikah, pengen gua juga. Terus kenapa? Gua tiap nembak ditolak. Yang mana yang suka ditolak, yang mana? Mau ilmunya nggak? Gampang cewek mah. Saya boleh Gus di sini ngasih tahu Gus? Boleh Gus Idris, baik. Kalau kalian punya gebetan supaya kita dapatkan, tapi niatnya yang benar ya. Saya ijazahkan termasuk yang di YouTube nih, ijazah pelet dengan catatan niat rumah tangga. Syaratnya yang pertama puasa 7 hari. Wiridanya Izqala Yusuf bla 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 nanti ya. Itu bukanya pakai cabai 15. Jadi 1 hari puasa maghrib buka puasanya sama cabai doang 15. Saya pernah kedatangan tamu pengen pelet. Saya kasih itu. Setelah seminggu puasa, tiap buka makan cabai dia datang lagi ke saya. Pak Ustadz, iya, begini Ki Merton. Ada apa? Saya tanya, gimana peletnya? Si Hindun udah dapet, boro-boro dapet, mentret gua. Masya Allah. Ngaburusut aja ujung-ujungnya. Sebenarnya cewek emang nggak usah dipelet. Yang penting kita ngaji aja terus, insya Allah nanti jodoh kita juga yang terbaik. Allah itu nggak bakal selip kalau bahasa Sundanya mah, nggak bakal kesasar nentuin jodoh kita. Yang penting kita tinggiin dulu derajat. Kalau udah tinggi kan enak ngelihat ke bawahnya, seperti itu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi pendidikan kita, insya Allah mudah jodoh seperti itu. Alhamdulillah. Ya intinya kalau santri harus sama santri sepupu. Ibu-ibu punya anak gadis, Bu? Punya? Cantik nggak, Bu? Oh, itu masih kecil. Bapak-bapak punya anak gadis, nanti kawininnya sama santri. Ini makan kadang-kadang kita mencari jodoh buat anak kita, pengen yang kerja aja, yang ada gaji aja, UMR. Pusing saya, Bu. Padahal harta bukan jaminan dalam rumah tangga, betul? Kita lihat Ahmad Dhani, dia kaya, betul? Ganteng, iya. Populer, luar biasa. Terkenal, iya. Kalau memang harta, jabatan, popularitas bisa menjamin dalam rumah tangga, kenapa dia cerai dengan Maya Estianty, betul? Kita lihat Krisdayanti, dia cantik, wow. Montok, uhuy. Bahenol, kayak gitar Spanyol, gile. Gitar Spanyol tahu, kalau jalan kan deg gitu ya. Kita lihat Krisdayanti, cantik, populer, kaya, terkenal. Kalau memang harta, kekayaan, jabatan bisa menjamin dalam rumah tangga, kenapa Krisdayanti cerai dengan Anang Hermansyah, betul? Kok Pak Ustadz tahu nama artis? Nonton saya juga, Bu. Emang ibu aja yang suka nonton? Saya juga suka. Jadi intinya adalah ilmu yang diutamakan. Alhamdulillah. Yang terakhir, ciri supaya agar kita sukses di dunia ataupun di akhirat, di dalam Jurumiyah dikatakan wal fi'lul mudhari'i allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'lul mudhari'i, pekerjaan yang akan kita lakukan ke depannya, pulang dari sini itu lam yattasil bi akhirih syai'un. Jangan sampai kita itu terkena jebakan Batman. Jadi jangan sampai kita kena cobaan. Hati-hati melangkah, hati-hati dalam berusaha. Ya intinya tadi itu yang 1, 2, dan 3 menjadi tolak ukur. Kalau kita udah punya ilmu, insya Allah kita perjalanan kedepannya nggak bakal tersandung suatu cobaan, tersandung suatu musibah. Amin
ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya lapar. Tidak bisa melanjutkan, cuaca dingin, kaki gemeteran. Seperti itu. Ya, yang pertama intinya idholus sulur Bu ya. Saya kesini silaturahmi, pengen kenal warga sini, Masya Allah yang cantik-cantik luar biasa. Tapi kayaknya ibu-ibu ini jarang ikut pengajian Bu ya. Itu kerudungnya pada menyen Bu. Kadang-kadang pakai kerudung juga ditiupin, rapih, rambutnya kemana-mana, terus ditiupin. Kadang-kadang mau berangkat ya ibu saya Bu, ya Allah itu Bu, minta antar undangan, saya mau udah manasin motor, lama banget gak keluar-keluar, saya intip dari jendela, ya Allah nggak taunya lagi niupin kerudung, nggak beres. Jadi mudah-mudahan setelah pengajian ini bapak-bapak ya yang punya pasangan, yang punya istri, bisa istrinya itu soleh, nurut sama bapak-bapak. Amin ya Robbal Alamin. Biar bikin istri nurut mah gampang Pak, dipuji, jangan bilang jeleknya Pak, meskipun hitam dibilang lu si hitam sini bikinin gua kopi, marah dia Pak. Kalau dipuji, sayang apa Mas, bikinin kopi, dibikinin. Kalau dipuji, jangankan dibikinin Pak, kopi Bapak masih setengah, kalau dipuji apalagi dikasih duit udah dibikinin kopi lagi. Mantap, ngejob maning. gagal maning, ngopi terus kerja enggak ya, bangkrut. Dipuji Pak, ibu-ibu mah dipuji, ya Allah sayang kamu cantik banget, kamu harum banget, debuk, pasti lari itu ibu-ibu. Kemana? Ke dalam kamar, ke depan kaca muter. Woi, dibilang cantik itu ibu-ibu mah muter di depan kaca. Wes, bener gak sih gua cantik? Nah, mudah-mudahan setelah pengajian ini ibu-ibu juga yang punya pasangan, itu pasangan ibu sedunia dan seakhirat. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini mendapat ridho Allah, di pengajian mendapat ridho Allah, di rumah mendapat ridho Allah, di tempat mendapat ridho Allah, di mana-mana kita mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Karena manusia jika sudah mendapat ridho Allah, ditempatkan di mana aja tempat betah yang ada, ditempatkan di pegunungan, di pedesaan, di perhutanan, pasti betah yang ada. Kayak pelut betah di lumpur, dia nggak mau ke laut, itu udah dapat ridho Allah. Bapak-bapak noh tadi yang di Palembang, betah di Palembang Bu, negaranya empe-empe, tapi betah karena udah dapat ridhonya Allah. Di sini santri-santri meskipun nggak ada sinyal udah dapat ridho Allah, insya Allah betah. Kita doakan amin ya Robbal Alamin. Kita lihat malaikat Malik, malaikat Zabaniyah ditempatkan oleh Allah di neraka, tapi dibarengi dengan ridhonya Allah, betah yang ada. Kita lihat malaikat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, nggak mempan karena udah dapat ridhonya Allah. Kita juga gitu, kalau pengen kabal tahan bacok, yang penting mah yakin minta ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya penyakit, kita nggak pernah sembuh ini penyakit, ayo datang ke guru-guru kita. Kita bersyariat, datang ke guru-guru kita, karena guru-guru kita yang lebih mengetahui tentang itu. Guru kita yang telah mengetahui, menguasai ilmu-ilmunya seperti itu. Kita kan jangan songong atau jangan sok tahu, minimal kita ada kiai, ada guru hikmah. Mereka adalah orang tua kita di bidang agama. Fakta dan buktinya ketika kita sakit, nggak tahu masalah hukum, datangnya ke kiai. Nah, para kiai lah adalah orang tua kita di dalam masalah agama. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Diberkahkan umur kita, amin. Dipanjangkan umur kita, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan itu dari nafsu saya pribadi, dan apabila itu terjadi kebenaran, datangnya dari guru-guru saya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, matur suwun. Terima kasih, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ki Mercon guru kita mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat, lebih istiqomah, lebih takdim kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan menjadikan menambahkan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pula menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebelum kita mahal qiyam dan ditutup dengan doa, akan ada ruqyah masal kepada untuk seluruh tim pengobatan untuk bersiap-siap. Tim bagian pengobatan untuk bersiap-siap masuk majelis. Rahimakumullah, mari kita dengarkan bersama yang kita nanti-nanti, yang kita tunggu-tunggu. Mau'izah hasanah. Beliau ini sosok yang cerdas, lugas, membuat suasana jadi ceria. Saya dibikin ketawa terus sama beliau, lucu orangnya beliau ya. Kita dengarkan bersama nasihat mau'izah dari beliau kepada beliau Gus Dur Samsun. Falyatafaddal fa'alaihi masykurah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mutahharabin, para alim ulama, para guru-guru kula, abah yai. Berdiri. Aduh, upacara siap gak? Lanjut. Ingkang saya muliakan, saya hormati, saya takzimi Abah Yai Ugi dan Gus Idris beserta keluarga, beserta zuriyah, beserta sahabat-sahabat santri dan para alim ulama yang lainnya belum bisa saya sebut satu persatu ya. Langsung pada intinya saja, tadi Gus Idris menyampaikan sebetulnya saya itu gak betah berdiri, juga gak betah duduk, betahnya tidur, merem. Kalau merem, kenapa saya betah merem? Karena kalau saya merem mata saya, yang artinya saya tidak akan melihat suasana gaduh, suasana yang tak apa, yang tak penting di depan mata kita, di depan pandangan kita. Mohon maaf Abah Yai, Gus Idris dan para ustadz, saya berdiri ya. Dengan gagahnya pokoknya ini kesempatan saya berdiri pokoknya. Bodoh amat, ya, bodoh amat. Jadi mengenai masalah statement atau sedikit ulasan dari guru kita tercinta Gus Idris tadi menyampaikan bahwa saya suka bercanda. Enggak, sebetulnya enggak, saya enggak suka bercanda, cuma suka iseng. Sama atau beda ya? Beda kan? Jadi contohnya tadi, jangankan Gus Idris, tadi saya, Abah, terus sama Kang Bambang ya, terus Pak Yudi, apalagi peran utamanya itu, yang peran penting adalah Bang Naf. Kurang ajar itu Bang Naf itu ya, mana orangnya, kurang asem. Jadi saya sama Abah Yai tadi di rumah yang di dalam ya, tadi sudah berencana untuk ngeprank Gus Idris. Tujuannya si Gus Idris doang ya, Gus Idris saja. Akan tetapi Gus Idrisnya susah di prank. Kenapa susah di prank? Karena beliau sukanya diam baik, diam aja diomelin, diam. Saya bentak tadi itu diam, saya omelin tadi diam, saya suruh keluar diam. Ini orang kok kayak batu, diam aja gitu. Inilah sosok guru kita, harus dicontoh. Walaupun dilabrak, dikata-katain oleh seseorang dengan mulut yang lantang, mulut yang kasar, kita harus bisa ini Pak, kita harus bisa mencontoh sedikit banyaknya hikmah dari ngeprank tadi ya. Yang tahu, kalau yang belum tahu besok nanti saya upload, lihat saja ya. Jadi pokoknya asik, dan saya sempat hampir jantungan. Karena apa? Karena saya tujuannya ngeprank Gus Idris, malah saya diprank sama Umi gitu, istrinya Gus Idris. Saya diprank mati-matian, saya dibentak-bentak.
Jadi seumur hidup saya, perjalanan saya dari sejak kecil sampai sekarang, sumpah, baru pertama kali ini saya dibentak-bentak wanita. Masya Allah, luar biasa. Dan ibu saya yang melahirkan saya gak pernah bentak saya. Karena apa? Karena ya saya itu orangnya kalau dibentak itu suka adem panas, meriang. Jadi kasihan kalau dibentak. Gak tahu nanti itu adem panas gak ya saya. Umi harus tanggung jawab tuh. Umi harus tanggung jawab, Gus. Ya, Umi harus tanggung jawab. Dan alhamdulillah yang kena prank itu adalah Umi ya, bukan Gus Idris, Umi. Dan alhamdulillah Umi langsung kesel. Saya buka, saya berpakaian preman. Ya, kenapa saya berpakaian preman? Seperti halnya ada orang jangkrik tanpa kaki yang selalu mengatakan Umi preman ya. Dan di sini saya berpenampilan preman tadi. Tadinya saya pengen ngeprank itu sampai di tengah-tengah acara sholawat ini tadinya. Sama Pak Yudi, nggak boleh, langsung saja sekarang. Sebetulnya kalau sekarang itu lebih hebat lagi, gaduh gitu kan. Waduh, ya nggak apa-apa, alhamdulillah sukses acara prank-prankannya. Besok kapan-kapan kita bareng-bareng ngeprank Bang Naf. Ya, kita cemplungin ke jurang aja ya, habis itu tinggal gitu. Soalnya niat banget ngeprank Bang Naf. Dan masalah, mohon maaf Gus, mohon maaf Abah, sedikit teletik ucapan saya sebagai tamu yang mungkin mengurangi sopan, akan tetapi ini harus saya lantangkan, saya suarakan. Kenapa saya menyambung tali silaturahim ini? Karena saya merasa manusia. Saya bukan monyet, saya manusia. Dan saya pengen menjadi manusia yang waras. Apabila saya mengaku manusia yang waras, saya harus bersikap apa? Bersikap manusia. Dan manusia memiliki watak kesatria. Salah maupun benar harus berani di depan, bukan di belakang. Apabila ada orang yang mengatakan cuma di belakang, anggap saja bukan monyet. Kalau kita lagi mulas, terus kita buang air besar, itu keluarnya belakang atau depan? Namanya apa? Lah itu aja, saya gak nyebut pokoknya. Anggap saja kalau orang yang suka nyinyir di belakang, anggap saja Jadi setuju nggak kalau kita katakan orang yang mengatakan nyinyirin orang atau menghina, menghujat yang tidak tahu kebenarannya, yang hanya terhasut dari suara-suara belakang, suara kanan, suara kiri, apakah itu dikatakan orang baik atau orang kurang baik? Coba yang kenceng. Kayaknya mereka nggak dengar. Sekali lagi. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong massa. Jadi kalau menyalahkan jangan menyalahkan saya, menyalahkan massa. Jadi massa tidak ada hukumnya. Jadi mengenai masalah tanggapan saya yang sering saya berikan di sosial media maupun di luar sosial media, yang artinya di setiap jamaah, di depan mata saya, dimanapun saya berada, saya berdiri, saya duduk, saya tidur, selalu saya lantangkan suatu pemahaman yang harus kita benahi, yaitu statement masalah apa ya, settingan kali ya, iya Gus? Settingan, dibahas nggak? Dibahas. Nanti kalau ada orang kepanasan gimana? Kalau ada orang kepanasan, siapin ember, terus kasih air comberan, diguyur. Ya, karena yang namanya panas itu kalahnya sama air dingin. Maka kita harus bersikap dingin. Bagi wahai sahabat-sahabat GIO,
Ya, dan GNS ya. Saya ingatkan, abaikan, gak usah ditonton. Saya komandokan bagi sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat GNS, channel-channel atau orang-orang yang suka nyinyir, atau orang-orang yang suka ngecaprak, ya, biarkan, abaikan, gak usah ditonton. Miskin mereka nanti. Setuju? Setuju. Itu pun kalau kalian semua sahabat GNS setia, sahabat Gio setia, yang jelas-jelas sanad dan nasabnya. Kalau saya sih nasabnya tukang ngarit, ngaji karo wirid. Jadi masalah settingan atau tidak, saya sering katakan, settingan, apa sih settingan? Ada yang tahu settingan? Hah? Apa coba? Saya pengen dengar. Ayo, kalau kalian ngerti settingan apa? Hah? Pengaturan. Sesuatu yang direncanakan. Nah, tepat. Jenengan namanya sinten? Jenengan namanya sinten? Musleh. Saya tadi dengar Kang Musleh teriak-teriak sambil sholawatan itu senang. Saya ngelirik aja itu. Ini orang ini saya jadiin adik ipar, saya mau enggak ya? Tapi sayangnya adik ipar saya, adik saya mau 2 anaknya. Jadi nggak jadi. Kembali lagi ke laptop. Dan settingan itu adalah segala sesuatu yang direncanakan. Ada nggak panjenengan semua yang hadir di sini tanpa rencana? Juga ada. Semua yang datang ke sini pasti direncanakan. 1, mandi dulu rencananya, ganti baju. Kalau nggak ganti baju ya bugil. Terus habis ganti baju pakai parfum supaya apa? Supaya mbak-mbak, mas-mas mencium harum wanginya tubuh kita, biar terpesona oleh parasnya, indahnya kita. Cie-cie. Dan yang namanya settingan adalah segala sesuatu yang direncanakan. Sedikit filosofi dari saya, orang hidup yang ada di dunia ini, contoh kecil, manusia yang masih bernafas, maupun orang stroke, maupun orang sekarat, maupun orang lumpuh, orang sehat, orang sakit, laki, cewek, perempuan, perjaka, anak-anak, janda, anak 1. Kalau saya ngomongin janda itu paling enak, janda anak 1 lah kayak gitu. Jadi pasti direncanakan, pasti disetting. Hidup tanpa rencana, maka hidupnya bagaikan kematian. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini harus diatur, direncanakan. Mau beli motor gak punya duit, kita harus berencana kerja keras, betul nggak? Setelah kita kerja keras, kita harus nabung, betul nggak? Setelah kita nabung, kita bisa membeli, itu pasti kan? Kalau kita bisa membeli, misalkan tidak bisa cash, kredit bisa nggak? Bisa. Itu diatur nggak? Mau kenyang, perutnya mau kenyang, harus apa? Makan. Sebelum makan harus apa? Cuci tangan. Emang saya anak kecil. Jadi sebelum makan harus masak. Sebelum masak harus belanja kalau punya duit. Kalau nggak punya duit ya kita harus tanam dulu. Namanya kan ayah saya kan petani, tukang ngarit, ngaji karo wirid. Nah, yang artinya setelah kita bisa panen, kita nanam, terus panen, terus kita diolah menjadi beras,
terus dimasak jadi nasi, dimakan kenyang perut, terus keluar jadi, itulah mereka yang nyinyir. Saya nggak menyebutkan, mohon maaf, slow, rarewel, losjol pokoknya. Nah, seneng karepmu, ora karepmu, cangkemku yo kayak gini ki. Jadi segala sesuatu yang tanpa disetting, tanpa direncanakan adalah makhluk yang sudah mati. Apakah ada di antara kita semua yang tahu kapan kita mati? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, namanya Mamah Loren. Namanya Mamah Loren. 2012 mati dia. Dan di situ, jadi pesan saya, para sahabat-sahabat Gio, para sahabat-sahabat GNS, saya mengajak panjenengan semua dan para hadirin, saudara-saudariku yang ada di majelis ini, mari kita abaikan orang yang nyinyir. Udah, abaikan, buang-buang pulsa. Setuju? Setuju. Abaikan, abaikan, abaikan. Kapan-kapan saya ngapa ya? Lupa saya ngapa kapan-kapan. Jadi saya datang ke sini memang sengaja silaturahim ke tempatnya Gus Idris, ke panjenengan semua, ke Abah Yai. Memang saya sengaja, memang saya setting. Kalau ada orang yang mengatakan kumpulan-kumpulan para settingan sedang berkumpul, emang gue pikirin, lu mau apa? Lu mau apa? Orang yang mengatakan saya gondrong kecil kerempeng, saya Nur Samsul tak akan gentar dengan kalian. Kenceng ya, bisa dikecilin gak? Saya tidak akan gentar, tak akan takut, karena saya bergerak, saya juga mati. Diem, saya juga mati. Lebih baik bergerak sampai mati. Bergerak sampai mati. Itulah sifat saya. Karena hidup saya bagaikan menunggu kematian. Kenapa saya bagaikan menunggu kematian? Karena apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun, dari sejak kecil sampai sekarang, mungkin banyak panjenengan semua tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Makanya dimanapun tempat, kapanpun, saya tidak pernah mundur, karena di belakang saya ada kali. Kalau mundur ya sekecemplung, nggak bisa renang. Jadi bagi sahabat-sahabat yang suka nyinyir, saya doakan semoga rezekinya banyak, semoga duitnya banyak, sehingga bisa mentraktir, memberikan saya kopi pahit, karena hidup bukan pahit. Kalau hidup saya kan manis, seperti muka saya, cie. Dan di situ, kalaupun ada yang menganggap pembodohan masyarakat, saya mau tanya, pembodohan masyarakat yang bagaimana, masyarakat yang di mana, masyarakat yang seperti apa? Karena saya juga masyarakat, jenengan masyarakat bukan? Masyarakat, saya juga masyarakat. Tuh, kalau pembodohan rakyat, pembodohan umat itu bagaimana? Umat seperti apa? Umat yang bagaimana? Umat yang di mana? Kalaupun tidak ada jawabannya, saya ingin bertanya, pembodohannya itu seperti apa? Apa yang dibodohin? Untungnya apa? Jenengan semua merasa saya bodohin nggak? Ini nggak settingan kan? Nggak ada yang saya sogok kan? Nggak ada ya.
Kalau saya, Gus Idris, dan lain-lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu, kalau dianggap pembodohan umat, pembodohan publik, saya mau tanya terlebih dahulu, kalian apakah merasa dibodohi? Kalau kalian merasa dibodohi, yang artinya saya sama Gus Idris pintar, berarti kalian bodoh. Kenapa bodoh? Karena mau menonton sesuatu yang kalian anggap bodoh. Ngapain ditonton? Kalau suka silahkan tonton, kalau tidak suka nggak usah ditonton, gitu aja kok repot. Nah, tinggalkan. Kalau kalian masih menyinyirin, masih mengkritik, tidak suka dengan kami, anggaplah ini hiburan. Hiburan, tontonan yang menjadikan insya Allah menjadi tuntunan. Kalaupun pikiran dan hati kita itu, hati kalian itu terselip sedikit banyaknya sifat positif atau husnudon, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mau dibawa kemana iman dan takwa kita? Kalau kita suka husnudon, kalau kita suka hobi istiqomah untuk berpikir dan merasakan segala sesuatu dengan positif, maka itulah yang artinya muslim ataupun muslimah. Jadi contoh halnya seperti ini. Kalaupun ada orang gila di depan mata kita, ada dua karakter. Satu, kita mengusirnya. Kedua, kita memberikan makan terhadap orang gila tersebut. Segala sesuatu itu terletak kepada kepribadian masing-masing. Kalau wataknya jelek, maka kalau melihat orang gila langsung diusir, betul nggak? Tapi kalau orang musyrik sesungguhnya, walaupun orang gila di depan mata kita, seenggaknya kita memberikan makan dan berikan pakaian yang layak. Betul? Betul. Kalau mereka nggak betul, karena otaknya itu belum pernah diservis. Nanti kapan-kapan saya servis. Pakai apa? Pakai kunci Inggris. Pakai kunci Inggris. Terus saya jadi banyak kecaprak ya di sini ya. Aduh. 2 menit lagi ya. Jangan 2 jam. Saya bisa asam urat nih nanti. Aduh. Saya biasanya mincitin orang asam urat, ini malah saya kena asam urat, kan bahaya. Nanti saya dikritik lagi. Saya itu dianggap dukun yang berkedok ustadz. Emang gue pikirin, saya urusan saya, lu urusan lu, ya lu gua. Kamera punya saya, YouTube punya saya, pulsa punya saya. Ngapain nonton? Ngapain nonton? Saya pengen senyum aja dari tadi ngeliatin komentar-komentar sama Gus Idris. Saya cengar-cengir. Gus Idris juga ikut cengar-cengir ya. Jadi kami berdua itu nyimak komentar-komentar netizen, menganggap kami berdua itu layaknya kakak beradik yang hobi settingan. Biarin, yang penting duitku banyak. Nah, terima kasih bagi netizen yang suka nyinyir. Berkat support kalian dan apresiasi kalian untuk menonton channel-channel kami, sehingga kami semakin tebal dompet kami. Terus terang, saya itu ngomong belakotan, ya, los dol. Pokoknya nggak pakai rem. Ya, pembalap itu nggak pakai rem. Kalau pembalap masih pakai rem, berarti pembalap yang pecundang. Ya, seperti yang ada di sono itu, yang apa itu, topinya miring itu. Jadi topi miring itu kan kayak merek bir gitu ya, merek minuman keras itu ya. Haram atau halal sih? Haram hukumnya. Jangan pernah mendekati sesuatu yang topinya miring. Haram hukumnya.
Saya sudah 4 kali memancingnya, tapi gak pernah. Kenapa stabilisernya geleng-geleng? Aduh kacau. Jadi saya sudah 4 kali, 5 kali yang ini yang ke-5 kali saya memancingnya. 4 kali saya pancing gak pernah keluar. Dan saya kemarin siang ya Bang Naf, mana orangnya? Di atas bertapa semedi cari pangsit. Bang Naf, nomornya berapa? Jadi saya saya bikin live, saya mengatakan kalau video ini tembus 10.000 penonton, 1.000 komentar, 1.000 like, saya akan mendatangi silaturahim ke tempat kediamannya Gus Idris. Dan alhamdulillah, dan saya mengatakan waktu itu 24 jam, dalam waktu 24 jam. Ternyata dalam waktu 14 jam sudah melebihi target. Yang artinya memang Allah menakdirkan silaturahim ini terjadi. Karena ada sesuatu yang sudah saya persiapkan untuk kedepannya. Jadi bagi topi miring, saya tunggu. Saya bukannya menantang, saya nggak pernah menantang, saya nggak pernah. Tapi saya biasanya ditantang, Ya biasa, dukun-dukun santet orangnya stres kan sukanya nantang-nantang. Kalau saya nggak mau nantang cuman saya ngegas gitu aja. Kan bensin saya full. Kenapa saya bisa memberikan kendaraan saya bensinnya full? Karena duit saya banyak. Duitnya dari mana? Dari netizen yang suka nyinyir, yaitu topi miring. Pokoknya tema ini adalah judulnya. Saya nggak ngomong loh ya, saya nggak ngomong. Jadi yang ngomong adalah saudara-saudara saya di sini. Ini fakta, ini realita, ini adalah skenario Allah yang memang suatu keharusan untuk kami berdua bertemu di suatu titik yang insya Allah titik tempat tersebut akan menjadikan ladang kemanfaatan dan keberkahan untuk umat. Dan semoga majelis taklim ini punyanya Abah Yai beserta Gus Idris dan beserta para muslimin muslimat seluruh dunia ini, semoga menjadikan wadah untuk melahirkan bibit-bibit yang berbobot dan melahirkan umat-umat yang amanah, yang istiqomah, yang jujur, terutama yang berakhlak dan memiliki karakter ihsan. Amin Allahumma amin. Dan saya doakan buat Gus Idris beserta keluarganya dan Umi yang sempat saya masih deg-degan sampai sekarang. Saya digas ngeng gitu ya. Waduh, ini mati kalau saya melawan cewek. Perempuan ini saya belum pernah. Ini jurusnya apa ya? Saya pakai jurus bangun juga sama saja. Beliau pakai jurus gagak tua. Ya saya mundur aja saya sampai saya diketahui sama tim GNS. Gus biasanya lantang, kenapa ini sama uminya Gus Idris kok agak mundur-mundur? Tadi saya lihat, gimana gak mundur-mundur, saya dipelototin gitu kan ya. Saya baru pertama kali, luar biasa. Dan ini tidak akan lupa sampai akhir hayat saya, Gus Idris beserta Umi beserta para sahabat-sahabat santri yang ada di sini. Karena orang yang pertama kali di dunia ini yang berani ngeprank Gus Idris adalah saya. Orangnya gablek pokoknya, gablek ya. Dan di situ saya itu sempat kehabisan apa namanya kata-kata waktu berhadapan sama Umi itu. Ini kalau saya mundur-mundur terus kayaknya gagal ngepranknya. Saya tadi sudah ngobrol sama Abah, saya ngobrol sama Bang Naf, saya ngobrol sama Pak Yudi, saya ngobrol sama Kang Bambang. Masa saya mundur? Malu dong, GNS gitu loh. Jadi malu, masa saya
kalah sama Umi, tapi memang kalah sih sebetulnya. Jadi Umi pakainya motor Rossi, kalau saya R-Rating. Jadi kan jauh gitu, jauh. Oke sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang ada di luaran sana maupun yang ada di majelis taklim ini, saya hanya bisa mengharapkan sesuatu yang positif dari panjenengan semua. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Semoga adanya tayangan-tayangan kita ini yang anggaplah hiburan yang menjadikan sesuatu kemanfaatan, sesuatu keberkahan. Ambil hikmahnya, dan tontonan ini anggaplah sesuatu awal dari tuntunan. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya kasihi, semoga kita semua kelak bertemu di Janatullah, di sampingnya baginda Rasul. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhiratnya, amin Allahumma amin. Saya kayaknya tidak lengkap kalau saya tidak sholawat likom satun. Saya ingin mengajak bareng-bareng sholawat likom satun. Hafal nggih? Kalau yang belum hafal, komat kamit saja gak apa-apa. Komat kamit kayak dukun gak apa-apa. Anggap ini dukun sementara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sarang nggih, pakai rebana nggak apa-apa, pakai hadra nggak apa-apa. Tuh, biar seru. Nanti kita sholawatan 3 kali ya. Tuh, sholawatan 3 kali. Lihum satun udufidiyah Terima kasih dari saya Nur Samsun Al-Fakir mengucapkan semoga panjenengan semua sehat selalu, pokoknya semangat terus, pantang mundur buat Gus Idris, jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa, terus berjuang, terus maju melangkah, hiraukan abaikan saja cangkeme monyet. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair madrasun atas ilmu nasihat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga membuat kita menambahkan semangat, giroh, dan menambahkan
mahabbah kita, cintaan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad, dengan terus kita membumikan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan di akhir ceramah KNS Gus Dur, saya melihat habis sebentar, wah kok jadi viral ini? Apa yang viral? Kopi miring. Ini kan beliau juga live di channelnya, saya juga live.